Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 4.9 menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat siswa mampu menyimpulkan isi teks diskusi. Dalam berbagai kesempatan mengikuti acara diskusi, tentu kalian mendapatkan begitu banyak materi dari para pengisi acara. Setidaknya dalam satu acara terdapat 2 atau lebih pengisi acara. Lalu, apakah kalian bisa mencerna seluruh isi materi yang disampaikan? Tentu saja ada kesulitan dalam hal ini. Jadi, langkah yang tepat adalah dengan menyimpulkan teks diskusi tersebut. Menyimpulkan isi teks diskusi tentunya diperlukan untuk lebih memahami teks diskusi secara keseluruhan. Memahami intisarinya atau bisa dibilang rangkuman isi teks diskusi. Dengan menyimpulkan isi teks diskusi, maka kalian akan lebih cepat memahami isi teks diskusi yang disampaikan oleh para pengisi acara. Untuk bisa menyimpulkan atau merangkum isi teks diskusi, langkah apa saja yang harus diperhatikan? Perlunya menyimpulkan isi teks diskusi ini dengan tujuan untuk lebih memahami teks, di mana hal yang perlu diketahui dalam menyimpulkan teks diskusi adalah pokok pikiran yang ada pada setiap paragrafnya. Selain itu, juga harus tetap berpacuan pada struktur teks, di antaranya adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Guna memudahkan pembaca dalam menyimpulkan isi teks diskusi, ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu membaca teks diskusi. Tujuan membaca teks diskusi untuk mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Dengan begitu, kita bisa paham apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang. Selain itu, perlu juga mencari kata kunci pada setiap kalimat di dalam paragraf teks diskusi. Kemudian menentukan kalimat utama teks diskusi. Seperti yang diketahui bahwa kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Biasanya, kalimat tersebut terletak di awal kalimat maupun akhir kalimat. Dengan menentukan kalimat utama ini, maka akan lebih mudah dalam menyimpulkan isi teks. Kemudian, membuat simpulan teks diskusi. Dengan membuat simpulan, kalimat yang akan dibuat menjadi lebih baik dan benar. Selain itu, juga akan mudah dimengerti. Adapun syarat dalam membuat simpulan antara lain, simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi, simpulan melukiskan isi dan paragraf, dan simpulan berisi hal-hal penting di paragraf. Menyimpulkan isi teks diskusi berkaitan langsung dengan struktur pembentuknya, yaitu bagian pendahuluan serta isi. Bandingkan setidaknya 2 gagasan utama yang berbeda, kemudian lihat celah persamaan yang ada. Lalu, tarik masing-masing kelebihan serta kekurangan dari kedua gagasan utama tersebut. Dan terakhir, gabungkan kedua gagasan itu menjadi satu gagasan yang koheren. Kegiatan menyimpulkan isi tulisan diawali dengan identifikasi pokok pikiran setiap paragraf. Yang pertama, apakah persamaan kedua tulisan itu? 2. Adakah perbedaan antara kedua tulisan tersebut? 3. Di manakah perbedaannya? Dan 4. Manakah yang termasuk teks diskusi?
Inilah simpulan teks diskusi, yaitu struktur teks diskusi. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Selanjutnya isi, yaitu serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Menggunakan bahasa persuasif, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Kemudian simpulan, yaitu simpulan argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.